Assalamualaikum mas tukang. Oke, di video kita kali ini saya beli bor baterai ya teman-teman, untuk mereknya Edon, tipenya LP3 strip 1210. Ini udah dapat 2 baterai ya teman-teman. Untuk tulisannya ini nggak tahu ya teman-teman, kebanyakan bahasa mana ini, kayak Rusia, Arab ya, pokoknya kurang lebih gitulah teman-teman. Ini untuk unitnya, ini sebetulnya udah saya tes, maksudnya tes nyala ya, karena untuk keperluan video bukti untuk beli online. Jadi kalau misalkan ada kendala bisa diretur. Tapi ini alhamdulillah untuk kondisinya lancar ya teman-teman. Nah, ini saya sedikit review dan mau coba tes langsung pemasangan kanopi Alderon ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ini saya kasih tahu lagi buat teman-teman mungkin yang baru subscribe. Jadi ini saya bukan channel yang ahli review power tool ya teman-teman. Jadi ini saya beli, cuman ya sedikit banyak saya kasih gambaran ini untuk produknya. Karena kalau misalkan reviewer yang detail itu kadang-kadang sampai dibuka untuk unitnya ya teman-teman, baterainya segala rupa itu dibuka. Tapi ini saya cuman kurang lebihnya aja sih, kayak ampere meter atau watt meter kayak gitu-gitu saya nggak punya. Jadi ya semoga sedikit banyak bisa bermanfaat. Nah, ini di dalam paket pembeliannya ini ada unitnya ya teman-teman. Kenapa saya pilih merek ini? Saya nggak bilang ini bagus banget atau nggak bilang jelek banget. Cuman waktu itu saya pernah pakai mesin las dari merek Edon, cukup lumayan agak awet ya teman-teman. Malah untuk mesin lasnya sampai sekarang masih ada, cuman udah rusak. Tapi perkiraan saya itu rusaknya dari saklar, cuman belum sempet saya benerin atau servis ya teman-teman. Jadi alasannya saya beli ini karena menurut saya ini di harga ya sekitar 300 ribuan, menurut saya ini cukup bagus lah. Kalau menurut saya itu tergantung pemakaian atau kebutuhan teman-teman juga ya teman-teman. Jadi menurut saya apapun mereknya, produknya itu nggak bisa dipukul rata ya teman-teman. Karena si brand itu ngeluarin produk, setahu saya pasti udah ada uji uji kekuatan, kurang lebih kayak gitu. Nah, kadang-kadang kitanya aja yang salah menurut saya, tapi teman-teman bisa koreksi kalau saya salah. Jadi speknya untuk apa, dipakai untuk apa, nah kurang lebih kebanyakan di kita tuh masih kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk unitnya ya teman-teman. Ini untuk build quality-nya kalau menurut saya ini cukup lah. Terus sudah ada baterai, ini baterainya dapat 2 ya teman-teman. Nah, untuk spesifikasinya mungkin teman-teman bisa baca-baca dulu ya, karena saya jarang baca-baca kayak spek-spek kayak gitu. Adapun tulisannya, bahasanya juga saya nggak tahu. Nah, ini untuk buku garansinya kurang lebih 1 tahun ya untuk garansinya. Nah, langsung setelah itu ini ada casan ya teman-teman. Nah, ini untuk casan atau chargingnya ya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri kurang lebih seperti ini. Untuk build quality-nya juga menurut saya ini bagus. Terus ini ada adapter untuk pengeboran di tempat-tempat yang sulit terjangkau ya teman-teman. Terus ini dikasih mata bor kayu ya teman-teman, dari ukuran berapa mili ini nggak ditulis ya. Pokoknya dikasih mata bor kayu ini 3, ini untuk besi 3. Tapi biasanya bawaan-bawaan kayak gini kurang bagus ya teman-teman kalau menurut saya. Ini juga ada sambungan soketnya. Terus ini juga untuk nomor 6-nya ada 2 ya teman-teman. Jadi 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya teman-teman. Ini lumayan, walaupun nggak terlalu yang solid tapi lumayan lah teman-teman. Kita dikasih obeng pH atau obeng angin ya teman-teman. Dan ini ada pH 2, terus pH 1 sama PZ1 sama PZ2 ya teman-teman. Ini untuk tipe jenis obeng pH-nya. Sama ini obeng min, sama kurang lebih ukurannya segitu. Nah, sekarang kita coba tes nyala ya teman-teman. Ini baterainya dua-duanya ada biasanya. Nah, ini ada speed 1 sama speed 2 ya teman-teman, untuk mode drilling. Nah, ini untuk powernya 1 sampai
21. Nah, untuk fiturnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf ini agak sedikit berisik karena ini emang saya lagi di lokasi atau di tempat kerja ya teman-teman. Dan sebelum itu kita tes di beberapa media ya teman-teman. Ini coba kita pakai pengetesan di paku ruping terlebih dahulu. Dan ini pertama pakai ruping baja ringan yang model kecil ya teman-teman. Ini coba kita pasang di holo ketebalan sekitar 0,9 mili. Kita coba di speed 1 dulu ya. Oke, coba di speed sekitar 10. Cukup enteng ya teman-teman, cukup nyaman di mode 2. Tapi ininya di paling terakhir ya teman-teman, di 21. Kita coba. Kurang enak ya teman-teman. Enaknya di gigi 1 sih. Sekitar 20. Ya, lumayan ya teman-teman. Ini belum kerasa anget. Cuman posisinya kurang enak aja. Tapi tergantung mata bornya juga ya teman-teman. Kalau ditanya enteng, menurut saya ini enteng, cukup untuk pemasangan kayak baja ringan ataupun kelas spandek buat kanopi. Dan sekarang kita coba pakai mata bor besi, ini ukuran 5 mili ya teman-teman. Kalau menurut saya ini cukup, tapi saya rekomendasikan ini untuk pengerjaan ringan aja ya teman-teman, karena ini cuma 12 volt juga untuk kapasitas baterainya. Jadi jangan terlalu dipaksa. Mungkin kalau teman-teman butuh yang lebih bagus, mungkin ada di merek lain, tapi untuk pengerjaan ringan saya rasa ini cukup ya teman-teman. Dan ini sekali lagi saya tekankan, ini saya bukan reviewer sejati ya teman-teman. Jadi ini saya beli barang emang perlu, terus saya coba ulas sedikit supaya kurang lebih ada gambaran buat teman-teman tukang pemula seperti saya. Nah, sekarang kita coba ke penyekrupan kayu ya teman-teman. Ini kebetulan ada kayu manglid ya kalau nggak salah. Ini nggak terlalu keras tapi nggak terlalu enteng juga. Ini coba yang agak panjang. Dan ya kurang lebih hasilnya seperti itu ya teman-teman. Jadi segimanapun besar atau kecilnya spesifikasi power tool ataupun bor, itu biasanya tergantung mata bornya juga ya teman-teman. Kalau misalkan speknya biasa-biasa aja, tapi kalau misalkan si mata bornya bagus, itu cenderung bisa bisa lebih stabil. Kurang lebih seperti ini ya untuk hasilnya teman-teman. Menurut saya ini tidak terlalu bagus juga, tapi nggak bisa dibilang jelek juga. Nah, pokoknya kurang lebih untuk pengerjaan ringan seperti baja ringan ataupun spandek, saya cukup merekomendasikan di harga sekitar 300 ribuan ya teman-teman. Tapi untuk spesifikasinya ini, kalau misalkan yang terbaru itu udah brushless ya teman-teman. Kalau ini masih pakai carbon brush kalau nggak salah ya teman-teman. Ataupun kalau misalkan teman-teman tahu bisa
koreksi ataupun komentar. Spesifikasinya kurang lebih teman-teman bisa baca sendiri ya teman-teman, karena pengetahuan atau skill kemampuan saya untuk menerangkan sesuatu power tool ataupun barang itu agak terbatas, jadi mohon dimaklumi. Tapi kurang lebih gambarannya seperti itu ya teman-teman. Dan ini saya mau coba langsung pasang di kanopi ya teman-teman. Ini kebetulan saya sendiri yang bikin, jadi nggak dibantuin. Dibantuin cuman pas naikin si tiang ininya aja. Kalau ininya sendiri ya teman-teman. Nanti ada teknik-teknik tersendiri buat teman-teman pemula. Mungkin kalau misalkan tertarik nanti saya ulas ya teman-teman. Sama pengerjaan pagar lipat sliding juga. Mungkin kalau teman-teman tertarik nanti saya coba bikin di video terpisah. Untuk spek besinya ini pakai holo 4x6 ketebalan 1,2 mili. Dicampur ya teman-teman, ada yang 0,9, ada yang 1,2. Karena tersedia di tokonya seperti itu. Terus untuk atapnya ini pakai Alderon 1 layer ya teman-teman. Ini saya mau coba pengetesan bor sekalian. Dan ini saya tes pemasangan kanopi ya teman-teman. Itu beberapa udah. Untuk bagian yang depan itu harus full di sekrup ya teman-teman, karena kalau misalkan nggak full itu riskan apa ya, riskan ke bawah angin ya teman-teman. Nah ini kita tes. Dan ya cukup enteng ya teman-teman. Ini nggak saya rekam semuanya ya teman-teman, karena emang cukup agak susah juga untuk ngerekamnya. Dan ya mungkin segini dulu aja di video kita kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Semoga sedikit banyak bisa bermanfaat untuk teman-teman pemula seperti saya. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya, dan wassalamualaikum.